situ menyatakan bahwa Yesus itulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang mengikut Yesus, walaupun dia nanti mati, dia akan dibangkitkan. Dia akan hidup kekal. Di mana Yesus berada, di situ dia akan hidup kekal. Makanya Yesus bilang, aku menyiapkan tempat bagimu, di rumah Bapakku banyak tempat. Aku menyiapkannya bagimu, supaya di mana aku berada, di situ engkau berada. Luar biasa. Nah, inilah mujizat-mujizat dan tanda ajaib yang dilakukan oleh Yesus ini. Ada maknanya. Hari-hari ini apa maknanya? Hari-hari ini banyak orang atau banyak hamba Tuhan, atau ada beberapa kelompok orang-orang atau hamba Tuhan mengadakan mujizat-mujizat kesembuhan, mengadakan mujizat-mujizat yang lain. Apa maknanya di situ? Apa tujuan Tuhan di situ? Ya, kita tidak menghakimi mereka. Tetapi apakah mereka itu melakukan sesuai dengan firman Tuhan? Ya. Sekarang banyak orang yang sakit datang. Katakanlah saya punya mujizat kesembuhan. Saya berdoa untuk mereka sembuh. Saya berdoa sembuh. Setelah itu apa? Apakah hanya mendemonstrasikan kuasa Tuhan saja di situ? Terus apa maknanya buat mereka? Kalau mereka tidak mengenal Tuhan, apa gunanya mujizat tadi? Apa gunanya kesembuhan tadi? Kalau akhirnya nanti mereka juga masuk neraka. Apakah itu yang diinginkan Tuhan? Kalau saudara sebagai orang yang punya karunia kesembuhan, coba maknai. Apa gunanya itu? Makanya seperti yang Yesus bilang tadi, kamu datang kepadaku karena engkau lapar dan kenyang. Bukan karena kau pengen tahu pengajaran yang aku berikan. Bukan karena kamu mau mendengar firman. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini bagi kita hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang khusus dipakai Tuhan dengan karunia mengadakan mujizat. Coba pikirkan, apa kehendak Tuhan di dalam karunia yang dia berikan bagi kita? Kalau saudara menyembuhkan orang, tetapi saudara tidak memberitakan Yesus, bagaimana dia mengenal lebih dekat lagi? Bagaimana dia bisa menjadi orang dewasa? Kalau katakanlah dia orang yang sudah percaya kepada Tuhan, mungkin saudara bilang, oh dia bisa belajar sendiri. Ya, bisa belajar sendiri. Tetapi kalau pada saat ada masalahnya itu dia datang kepada saudara, itulah waktunya saudara untuk mengajari dia. Setelah saudara memberkati dengan kesembuhan, karena kuasa Tuhan yang mengalir melalui diri saudara, disitulah saudara kasih tahu, supaya dia bisa berdiri sendiri. Supaya nanti kalau ada lagi permasalahan, pergumulan yang dia hadapi, dia bisa dengan diri sendiri berhubungan dengan Tuhan, tidak mencari saudara lagi. Karena kita bukan jadi orang, bukan kita yang menyembuhkan, Tuhan. Jadi dia cari Tuhan itu, gitu loh. Tapi pada saat ia memang lemah secara iman, saudara kasih tahu, ajari dia. Supaya besok lusa ini, dia juga bisa mengajari orang. Itulah yang Yesus bilang, muridkan. Jadikan semua bangsa jadi muridku. Kalau saudara tidak memuridkan, kalau saudara hanya membuat seorang orang itu bergantung kepada saudara, saudara akan menjadi dikultuskan dan saudara pasti jatuh pada suatu saat. Karena apa? Kebanggaan diri.